Tak butuh waktu lama bagi PSSI untuk mencari sosok pengganti Shin Tae-yong, di mana hanya berselang beberapa jam akhirnya muncul nama Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia yang baru. Dan meskipun PSSI belum mengumumkan secara resmi, akan tetapi pakar transfer dunia Fabrizio Romano udah mengkonfirmasi hal tersebut. Selain itu dikutip dari media Spanyol Marca dan juga media Belanda Insta Football Zone, kalau Louis van Gaal akan segera menyusul Kluivert ke Indonesia untuk menjadi direktur teknik tim Garuda. Tentu saja ini semakin menguatkan kalau Pak Erick emang seambisius itu untuk bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Di satu sisi ada kabar menarik dari Shin Tae-yong. Yap, pasca dipecat oleh PSSI, Coach Shin kabarnya langsung dikaitkan dengan Thailand serta China yang mengaku begitu kagum dengan keberhasilannya mengangkat level timnas Indonesia. Jelas akan jadi hal yang menarik apabila nantinya Coach Shin akan melatih salah satu negara tadi, terkhusus China yang memang sedang mencari sosok pengganti dari Branko Ivankovic yang dianggap tak becus menangani tim sejuta panda. Ya mudah-mudahan aja ya Louis Patrick Kluivert dan juga Louis van Gaal bisa menjadi pelatih pengganti Shin Tae-yong lebih baik lagi untuk timnas Indonesia ke depannya loh ya. Karena memang kita ingat tinggal 3 bulan lagi Indonesia akan bertarung untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia. Mudah-mudahan chemistry antara pemain dan pelatih barunya cepat terbentuk loh ya. Kita lanjut. Keputusan udah dibuat dan apapun kita harus menerima. Ya meskipun Coach Shin udah nggak lagi jadi pelatih timnas Indonesia, namun kehidupan tetap berlanjut dan masih ada sisa 4 laga yang harus diperjuangkan. Berat memang buat PSSI ataupun fans semuanya, tapi ya gimana lagi, itu sudah jalannya. Nah yang jadi pertanyaan, mampukah pelatih yang baru menjawab keraguan yang ada dari publik? Kan gitu. Sebab Patrick Kluivert memiliki track record yang terbilang mediocre sebagai pelatih. Bahkan saat melatih timnas Curacao, ia pernah diajar 4-0 sama Bahrain yang notabene adalah lawan Indonesia di grup C ini. Apalagi sejarah hidupnya yang pernah terlibat judoy membuat fans makin pesimis tim ini bisa survive. Ia melihat segala realita yang ada, mungkin inilah mengapa PSSI memutuskan untuk menunjuk Louis van Gaal sebagai direktur teknik. Sebab bagaimanapun peran Dirtek sangatlah krusial untuk menciptakan sebuah pondasi tim untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Yap, di timnas nanti, setidaknya akan ada 5 tugas utama dari Van Gaal, selain menjadi dalam tanda kutip pengawas kinerja Kluivert. Pertama, Van Gaal akan jadi orang yang bertugas merumuskan filosofi permainan. Tentu semua tahu kalau Van Gaal dikenal sebagai sosok bertangan besi dan super disiplin. Bahkan bisa dibilang Van Gaal ini lebih galak daripada Shin Tae-yong. Terlebih dengan gaya kepemimpinannya yang otoriter dan keras, tak jarang Van Gaal juga dikenal sebagai orang yang terkesan arogan dan bermulut besar. Namun bagusnya Van Gaal adalah tipe orang yang sangat suka dengan pemain muda. Yang mana artinya secara filosofi ini sangat cocok dengan timnas Indonesia karena mayoritas pemain timnas Indonesia sekarang banyak diisi pemain berusia di bawah 25 tahun. Kedua udah pasti soal pengembangan taktik dan strategi. Semua tahu jika sejak di Piala Dunia 2014, Van Gaal lebih condong menggunakan pakem 352 atau 343 atau 532 sebagai pondasi dasar. Secara konsep ini sama dengan apa yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Hanya saja pendekatan taktik 3 back Van Gaal orientasinya lebih kepada penguasaan bola dan permainan menyerang yang mana itu mampu menjadikannya salah satu orang yang dihormati di dunia sepak bola. Meskipun begitu, secara konsep dasar Van Gaal adalah penganut mazhab 4-3-3 khas negeri kincir angin. Sehingga menarik nih, pendekatan seperti apa yang akan diterapkan Van Gaal untuk timnas Indonesia, sehingga pakem filosofi itulah yang mesti dijalankan oleh Patrick Kluivert sebagai pelatih. Berikutnya, tugas Van Gaal adalah melakukan pengelolaan tim dan akademi yang mana artinya ia juga akan bertanggung jawab atas kemajuan timnas kelompok umur. Kemudian soal analis pertandingan itu sudah pasti, dan yang paling penting soal perekrutan serta pengembangan pemain sekarang jadi tanggung jawab utama sang menir. Ya lor ya, Louis van Gaal ini sangatlah harus bertanggung jawab pada kemajuan sepak bola Indonesia karena memang sudah dipercayakan kepada Louis van Gaal dan juga Patrick Kluivert. Gue baru tahu kalau Patrick Kluivert itu punya, barusan ada ya cuplikannya di pertama ya, punya utang judo sampai dengan 16 M, itu sangat luar biasa. Dan juga dengan kepemimpinan salah satu klub di Eropa sana dia dapat dikalahkan oleh Bahrain sampai 4-0 loh. Jadi ragu kalau misalnya Patrick Kluivert yang menjadi pelatih dari timnas Indonesia. Karena saya ya nggak percaya aja loh ya. Kalau bukan ya mungkin karena ada Louis van Gaal ini loh, Bapak Erick Thohir bisa mempercayakan Patrick Kluivert.
Ya kita lihat aja perkembangan sepak bola Indonesia ke depannya seperti apa dipimpin oleh mereka berdua Lur ya. Apakah akan menjadi lebih baik dari Sintayong atau tidak? Kalau kita tinggal saksikan aja nanti. Kita lanjut Lur. Yap, melihat realita yang ada, besar kemungkinan Indonesia akan memainkan gaya sepak bola menyerang khas negeri kincir angin, yang mana orientasinya bukan semata-mata pragmatisme semata. Dan sebenarnya, penunjukan Van Gaal sebagai Dirtek adalah langkah yang tepat, karena biar gimana pun, ini bisa jadi peredam keraguan atas Patrick Kluivert. Karena jujur aja sih, Mimin sendiri masih agak gimana gitu, dari berbagai aspek. Tapi ya udahlah, itu kan keputusan Pak Erik. Jadi anggap aja ini pertaruhan besar, karena jangan mentang-mentang pemain Belanda, terus pelatih dari Belanda juga akan langsung sukses. Lihat aja timnas Belanda, nggak pernah juga kan jadi juara dunia. Jadi sama-sama Belanda pun nggak jaminan. Pun begitu ketika masih sama STY pun juga nggak jamin. Semua hal masih bisa terjadi kan gitu. Kita bisa terus berjuang tanpa henti di puncak tertinggi raih mimpi. Dunia lihat semangat kami. Di sisi lain, setelah nggak lagi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, diketahui Shin Tae-yong langsung jadi incaran beberapa tim, yang mana diantaranya adalah Thailand serta China. Nah, untuk Thailand, mantan pelatih mereka, Manopol King, mengatakan jika Shin Tae-yong adalah tipe pelatih yang bisa membawa perubahan nyata di dalam tim, yang mana itu bisa ia buktikan bersama timnas Indonesia. Datang di saat terpuruk, lalu berhasil membawa tim Garuda sampai di titik ini. Baginya, salah satu kelebihan Shin Tae-yong adalah bisa mengembangkan pemain muda dan gak takut mengambil resiko. Shin Tae-yong adalah pelatih yang fantastis. Dia membawa banyak pemain muda ke Indonesia dan membuat tim tersebut jadi lebih baik, agresif, dan bertenaga dalam beberapa tahun terakhir. Ucapan Paul King dikutip dari IDN Times. Ya, berkaca dari hal tersebut, gak menutup kemungkinan bagi Madam Pang untuk mengambil Shin Tae-yong, mengingat bagaimanapun Shin Tae-yong mampu mengangkat timnas Indonesia dari yang sebelumnya amburadul jadi tim yang begitu solid. Dan benar, soal pengembangan pemain muda, Coach Shin adalah tipe pelatih yang sangat percaya dengan pemain muda, sehingga itu dianggap cocok dengan Thailand yang sedang melakukan regenerasi jangka panjang. Nah, selain Thailand, ada pun China bernama 163.com yang menyinggung soal Shin Tae-yong, di mana media tersebut mengatakan segala peningkatan yang terjadi dengan timnas Indonesia tidak lepas dari tangan dingin Shin Tae-yong yang memegang timnas Indonesia sejak Desember 2019. Buktinya, sebelum timnas Indonesia dihuni banyak pemain diaspora seperti sekarang, pria asal Korea Selatan itu sukses mendongkrak ranking FIFA timnas Indonesia dari angka 170-an hingga sekarang 130-an. Kemudian Shin Tae-yong juga dinilai mampu memaksimalkan potensi pemain muda, sehingga itu dirasa penting bagi timnas China yang mana fansnya udah kadung frustasi dengan Branko Ivankovic yang dianggap terlalu cinta sama pemain uzur. Sepak bola sudah mengangkar di negeri itu sejak lama, namun tim Indonesia tak pernah mendapat apresiasi setinggi-tingginya. Mereka bahkan termasuk kelompok terlemah di benua Asia. Pada 2005, Zheng Cheng, seorang penjaga gawang yang tidak mendapat tempat di China, saat itu menjadi kekuatan utama klub Surabaya dengan status pinjaman. Bayangkan saja, kiper berusia 20 tahun yang menjadi andalan klub Indonesia menunjukkan betapa lemahnya level sepak bola mereka ketika itu. Namun, tingkat Indonesia telah membaik dalam beberapa tahun terakhir. Sejak pelatih Shin Tae-yong menjabat pada 2020, peringkat tim Indonesia naik lebih dari 30 peringkat. Mereka pun untuk pertama kalinya memasuki babak 16 besar Piala Asia 2023 dan masuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Yang jelas sepak bola Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa di bawah arahannya, tulis media tersebut. Ya Lur ya, seperti gue bilang di video-video sebelumnya dan juga sekarang, Shin Tae-yong itu membawa banyak sekali perubahan untuk timnas Indonesia yang jadi terpuruk menjadi sekarang menjadi sorotan dunia. Tapi mengapa PSSI tega membuang Shin Tae-yong Lur ya, yang telah mengangkat wajah sepak bola dunia Indonesia di dunia Lur ya. Ya mudah-mudahan Shin Tae-yong jadi oleh Thailand ataupun Cina. Memang Shin Tae-yong menurut gue adalah pelatih terbaik yang dia berusaha Lur, ingin mengembangkan setiap tim yang dilatih oleh dia dan ingin selalu juara. Karena mungkin Bapak Erick Thohir sendiri aja yang tidak sabar dan menyalahi komitmennya yang awalnya memang PSSI kan dengan Coach Shin Tae-yong sudah berjanji AFF adalah piala kacang yang nggak usah terlalu diributkan. Tapi ternyata sekarang setelah timnas U22 U20 tidak dapat lolos ke semifinal atau final dari Piala AFF, kenapa Shin Tae-yong yang disalahkan, dihitamkan Lur. PSSI jahat kalau menurut gue Lur. Kita lanjut Lur.
Yap, terlepas dari apapun, intinya kita terima aja segala hal yang udah terjadi. Biarlah STY menjadi sejarah manis yang pastinya nggak akan terlupakan. Dan saatnya kita menatap era baru dengan pelatih serta dirtek yang baru. Mudah-mudahan hasilnya bagus untuk timnas. Karena biar gimana pun, ini adalah risiko besar yang diambil oleh Pak Erik. Lalu untuk Coach Shin, sehat-sehat ya Coach. Paling enggak hidupmu udah agak tenang sekarang. Nggak mumet mikirin bacotan handuk mania and friends yang sedari lama emang udah ingin pemecatanmu dilakukan. So, nikmati uang kompensasimu, jalankan akademimu di Indonesia, dan mudah-mudahan Anda tetap cinta sama Indonesia ya Coach. Karena sejatinya 99% publik tanah air juga udah jatuh cinta atas segala dedikasimu untuk sepak bola Indonesia. Dan untuk fans timnas semuanya, yuk fokus menatap ke depan, oke? Kita Garuda. Iya ya, buat Coach Sintayong mudah-mudahan kehidupan akan lebih baik lagi Lur ya. Semoga dari Coach Sintayong bakalan jadi pelatih yang istilahnya bersejarah dan selalu diingat oleh 99% penduduk atau fan timnas Indonesia atau penduduk Indonesia di Indonesia ini loh ya, akan menjadi kenangan yang manis. Dan juga berterima kasih banyak pada Coach Sintayong yang sudah merubah wajah persepakan bola Indonesia sampai sekarang loh ya. Gue sangat bangga sama Sintayong dan juga berterima kasih banget. Pasti kalian juga seperti itu kepada Sintayong loh ya. Karena memang jasanya sangatlah besar untuk timnas Indonesia. Jadi gue nggak bisa ngomong apa-apa loh. Pokoknya terbaik buat Sintayong. Sehat-sehat selalu gitu. Semoga menjadi pelatih yang lebih baik lagi. Amin ya Pak. Sekian reaction dari gue kali ini dulu. Kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.